Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali untuk pembahasan matematika kelas 9 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang diskriminan pada persamaan kuadrat. Apa yang dimaksud dengan diskriminan? Diskriminan adalah suatu nilai yang menjadi suatu penentu sifat-sifat dari akar suatu persamaan kuadrat. Nilai dari diskriminan ini atau dilambangkan dengan D, yaitu dihitung dari B kuadrat min 4 kali A kali C. Kemudian untuk mengetahui berapa nilai B, nilai A, dan C, yaitu dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi A-nya didapat dari bilangan yang terdapat pada pasangan variabel X kuadrat, kemudian B-nya didapat dari angka yang terdapat di depan huruf X atau koefisien X, kemudian C-nya sebagai konstanta dari persamaan kuadrat di sini. Selanjutnya, hubungan antara persamaan kuadrat dengan diskriminan dapat ditulis juga seperti berikut ini. Ini digambarkan seperti ini. Ini persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dan ini persamaan untuk determinannya. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi B-nya di sini didapat dari variabel yang berpasangan dengan huruf X atau koefisien X. Kemudian A-nya didapat dari koefisien yang berpasangan dengan X kuadrat. Kemudian C-nya didapat dari konstanta dari persamaan kuadrat di sini. Nilai dari diskriminan dapat menentukan sifat dan fungsi persamaan dari suatu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Sifat-sifat yang dimaksud yaitu jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka akan mempunyai dua akar yang nyata dan berlainan, atau disingkat X1 tidak sama dengan X2. Dan jika D-nya sama dengan 0, maka mempunyai dua akar yang sama, atau dalam arti X1-nya sama dengan X2. Dan jika D-nya lebih kecil dari 0 atau D-nya negatif, maka akarnya imajiner, atau nama lainnya tidak nyata atau tidak real. Dilambangkan dengan akar D sama dengan akar minus 1, ya, sama dengan imajiner. Dan jika ketiga sifat-sifat akar persamaan kuadrat tadi digambarkan dalam suatu grafik seperti gambar ini, ada grafik warna biru, warna hijau, dan warna merah. Grafik yang warna merah di sini yang menunjukkan nilai D-nya lebih besar atau lebih besar dari 0 atau D-nya positif, ya. Jadi nilai X1-nya dan X2-nya tidak sama, ditunjukkan pada titik di sini, ya, titik pada grafik warna merah. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan X2. Maka di sini gambar garis titik lembahnya, di sini D sama dengan 0, yaitu X1 sama dengan X2. Jadi hanya satu titik saja. Beda dengan kalau D-nya lebih besar dari 0, ada dua titik. Ya, karena nilai X-nya tidak sama, X1 dan X2-nya beda. Dan jika D-nya atau determinannya nilainya lebih kecil dari 0 atau negatif, ini digambarkan dengan grafik yang berwarna biru, ya, grafik yang berwarna biru, maka sifatnya akarnya imajiner istilahnya, ya, imajiner atau tidak nyata atau tidak real. Berikut ini diberikan contoh bagaimana menghitung nilai suatu diskriminan. Tentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat berikut: X kuadrat plus 6X minus 10 sama dengan 0. Cara perhitungannya yaitu
Kita tentukan dulu berapa nilai A, B, dan C-nya dari persamaan kuadrat di sini. A-nya didapat 1 dari sini, dari koefisien X kuadrat. Kemudian B-nya didapat 6 dari koefisien X. Kemudian C-nya sama dengan minus 10 dari konstanta persamaan kuadrat di sini. Untuk selanjutnya bisa digunakan rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Bilangan-bilangan ini yang sudah kita dapatkan tadi, nilai A, B, dan C-nya dimasukkan ke dalam rumus ini, rumus diskriminan. Sehingga didapat D sama dengan 6 kuadrat min 4 kali 1 kali minus 10. Sehingga hasilnya adalah diskriminan sama dengan 76. Dan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X dikurang 10 sama dengan 0 adalah 76. 76 ini adalah nilai diskriminannya dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X minus 10. Berarti di sini nilai diskriminannya adalah positif atau lebih besar dari 0. Ya, berikutnya untuk contoh nomor 2. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x minus 7 dikurang 0. Pertanyaannya, berapakah nilai diskriminan persamaan tersebut dan juga bagaimana sifat-sifat akarnya. Ini jadi ada dua pertanyaan. Untuk menentukan soal ini, menjawab soal ini, yaitu seperti contoh sebelumnya, jadi kita tentukan berapa nilai A, B, dan C-nya. Ini dari persamaan kuadratnya, dari soalnya, A-nya didapat 2, positif 2, B-nya positif 5, dan C-nya minus 7. Kemudian kita tentukan nilai diskriminannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam rumus diskriminan dari bilangan-bilangan yang dituliskan di atas di sini. B-nya diganti 2, kemudian A-nya diganti, B-nya ganti 5, dan A-nya ganti 2, dan C-nya diganti minus 7. Sehingga hasil diskriminannya 5 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali minus 7, maka hasilnya sama dengan 81 atau determinannya yaitu sebesar 81. Diskriminannya 81. Ini berarti karena nilai diskriminannya lebih besar dari 0 atau D lebih besar dari 0, maka sifat dari persamaan ini yaitu akarnya real, ya, atau rasional, atau akarnya berlainan, atau nilai X1-nya tidak sama dengan X2, dan berarti persamaan kuadrat ini bisa difaktorkan. Ya, berikutnya untuk contoh soal nomor 3. Persamaan kuadrat X kuadrat min MX plus 9 sama dengan 0. Berapakah nilai M supaya menjadi persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar yang sama, atau X1 sama dengan X2? Untuk menyelesaikan soal ini, sama seperti cara-cara sebelumnya, yaitu kita menentukan nilai ABC-nya dulu, yaitu A-nya sama dengan 1 dari persamaan ini, dari koefisien X kuadrat, kemudian B-nya yaitu minus M dari koefisien X, kemudian C-nya sama dengan 9 dari konstanta persamaan di sini. Karena ditentukan mempunyai akar-akar yang sama atau X1-nya sama dengan X2, berarti nilai D-nya sama dengan 0 seperti syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya. Untuk yang nilai X1 dan X2-nya sama, yaitu D-nya sama dengan 0. Sehingga dimasukkan dalam persamaan diskriminan di sini, D sama dengan B kuadrat min 4 kali AC, sehingga dimasukkan angka-angkanya, D-nya diganti dengan angka 0, kemudian B-nya diganti dengan minus M, kemudian dikurang 4 kali 1 kali 9, sehingga didapatkan ini 0-nya diturunkan, dan minus M kuadrat hasilnya M kuadrat dikurang 36 hasil perkalian di sini.
Sehingga untuk menentukan berapa nilai M kuadrat, ya, M kuadrat sama dengan 36, karena di sini minus 36 nya pindah ruas menjadi positif, sehingga untuk berapa nilai M nya yaitu akar dari 36, yaitu M nya sama dengan 6. Kenapa disebut akar? Mencarinya dengan akar karena di sini ada M kuadrat, ya. Sehingga nilai-nilai dari persamaan kuadrat tersebut adalah, karena M-nya sama dengan 6, dari persamaan kuadrat dari soalnya tadi, X kuadrat min MX plus 9, M-nya ini diganti dengan 6. Jadi X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Jadi ini adalah hasil dari suatu persamaan tersebut. Ya, untuk bisa lebih memahami pembahasan sebelumnya tentang diskriminan, di sini diberikan latihan soal. Ada dua soal di sini. Yang pertama, tentukanlah diskriminan, jenis, dan sifat-sifat dari persamaan 2x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0. Kemudian nomor 2-nya juga, dengan menggunakan diskriminan, tentukanlah bentuk akar-akar yang mungkin dari persamaan 2x kuadrat plus 5x plus 2 sama dengan 0. Jadi masing-masing soal di sini, nomor 1 dan nomor 2, kalian menggunakan rumus diskriminan dan juga menggunakan sifat-sifat dari diskriminan yang disebutkan tadi, ada 3 macam. Demikian, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.